Kalau kamu ingin berdoa, tapi waktumu sempit, sementara di dalam dadamu itu dipenuhi oleh banyak sekali kebutuhan, maka jadikanlah seluruh doamu sebagai permohonan maaf kepada Allah. Karena jika Dia memaafkanmu, maka datanglah semua keperluanmu tanpa kamu perlu memintanya. Kalimat ini datangnya bukan dari saya, teman-teman, tapi dari Ibnu Qayyim. Dan ternyata panduan sederhana seperti ini jarang sekali dari kita yang mengetahuinya. Atau mungkin kita sudah tahu, kita sudah sering mendengar, tapi kita nggak pernah mengamalkan. Kenapa? Karena kita selalu diajarkan bahwa yang namanya doa itu adalah tentang meminta. Maka kalau kepala kita ini sedang sangat penuh dengan hajat, sedang sangat penuh dengan keinginan, sebisa mungkin kita mintakan semuanya satu persatu secara detail. Supaya dalam tanda kutip, Tuhan nggak nge-skip permintaan-permintaan kita. Sementara yang membuat hidup menjadi berat itu bukanlah karena banyaknya list keinginan yang belum terwujud, tapi justru karena banyaknya keinginan yang menguasai diri kita. Gini, kalian pernah dengar yang namanya detachment nggak? Pasti pernah kan? Apa menurut kalian detachment itu? Detachment itu ya teman-teman, itu bukan hanya soal kita melepaskan diri kita daripada keinginan-keinginan kita. Bukan hanya soal itu, tapi memastikan bahwa tidak ada satupun di alam dunia ini yang dapat memiliki kita selain daripada Allah. Dan itu termasuk dengan pikiran kita sendiri. Coba deh sekarang saya tanya, berapa banyak dari kita ini yang bisa menyadari pikirannya? Contoh, aku lapar. Yang lapar ini siapa? Perutku, pikiranku, atau siapa? Oke, misalnya perutku lapar karena puasa. Selama 13 jam, perutku ini belum terisi oleh makanan. Maka dia kasih sinyal lapar ke pikiranku. Terus tiba-tiba lanjut lagi pikirannya. Aku pengen makan rendang nanti buat buka puasa. Nah, siapa yang pengen makan rendang itu? Perut kita kah? Bisakah perut kita ini secara spesifik menginginkan sesuatu untuk dimakan? Tidak, teman-teman. Nah, itulah hal-hal kecil yang kadang kita nggak sadar kalau ternyata kita ini sudah nempel sekali dengan pikiran kita. Kita sedikit pun nggak bisa mengambil jarak dari pikiran kita ini. Sehingga akhirnya kita mengira bahwasanya diri kita itu ya adalah pikiran kita ini beserta dengan keinginan-keinginannya. Bukan kesadaran yang lebih tinggi yang seharusnya bisa menyadari dan juga bersikap lebih bijak terhadap pikiran. Maka teman-teman, inilah pentingnya untuk kita memohon ampunan dalam setiap doa kita. Bahkan kalau mau ekstrim ya, sudah, doanya itu mohon ampun saja. Mohon ampunan, mohon kebaikan dunia akhirat, itu sudah lebih daripada cukup. Karena tanpa kita sadari, lebih banyak momen dalam hidup di mana kita itu melupakan Allah dibandingkan dengan kita mengingat Allah. Contoh sederhananya ya perkara lapar tadi. Kalau kita lapar, ya tanya sama Allah. Minta sama Allah makanan apa yang terbaik menurutnya. Bukan malah ngikutin semua keinginan pikiran kita. Sehingga PR kita nanti akan bergeser. Bukan lagi menentukan mau makan apa, tapi membaca apa yang Allah arahkan untuk kita makan.